Haji Ahmad Saiku. Yang kami hormati Kolonel Purnawirawan Subagio Alex Santoso SOS MSI selaku anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera. Yang kami hormati Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang sekaligus Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Subahar. Yang kami hormati Ketua Parisada Hindu Dharma yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua PHDI Provinsi Bali Bapak Imade Bandem Dananjaya SHMH. Yang kami hormati Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Provinsi Bali Wensa Adinatali SE. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris MUI Bali Bapak Haji Jumari SPMPD. Yang kami hormati Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Provinsi Bali Bapak Joko Wahyono SP beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKS Provinsi Bali Bapak Haji Hilmun Nabi beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS Provinsi Bali Bapak Heri Haryadi LC beserta jajarannya, serta Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir, di antaranya Alisa Khadijah Ashifa Flobamora, IKADI FPSI Ampel, Al-Irsyad FKUB Bali, Al-Hidayah Pemuda Konghucu, Rumah Aspirasi Umat Tabanan ICMI, BEMUS Bali, Wanita Islam IKMS, dan tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana atas limpahan nikmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara dialog kebangsaan bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat Provinsi Bali Minggu 28 Agustus 2022 bertempat di Haris Hotel Denpasar. Mudah-mudahan acara hari ini bisa merepresentasikan keberagaman, kebinekaan, dan juga ini merupakan aset dari negara kita yang harus kita rawat bersama, harus kita jaga bersama agar kita semua bisa mewujudkan Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Yang saya hormati Bapak Presiden PKS Bapak Haji Ahmad Saiku. Ya, PKS ini sudah punya presiden. Yang saya hormati Bapak Ketua DPW PKS Provinsi Bali Bapak Haji Hilmun Nabi. Punya nabi juga. Tapi ada Hilmunnya. Nah, saya sebagai Pendeta Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang membawahi 1493 desa-desa adat di Bali dan sekitar 4.500 banjar adat di Bali. Kemudian saya adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali yang mengkoordinir kerukunan 6 agama besar yang ada di Bali. Saya juga kebetulan dipercaya untuk kedua kalinya didaulat
didaulat, dan diminta untuk tetap menjadi Ketua Umum Forum Kerukunan Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia. Tentunya dalam posisi ini saya sangat bahagia dan senang hadir di tengah-tengah acara ini. Setiap acara yang bertemakan kebangsaan, dialog kebangsaan, saya selalu mengupayakan pasti hadir. Sebelumnya saya meminta maaf karena ketua kami Bapak Imam Sena tidak bisa hadir, padahal beliau sangat ingin sekali hadir kembali karena beliau ada kegiatan mendesak di Karangasem, jadi diwakilkanlah kepada saya. Mungkin sudah diperkenalkan tadi, saya cuman mungkin lebih spesifik jabatan saya di PHDI adalah Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa. Jadi ini adalah memang tugas saya sebagai istilahnya sebagai Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa untuk selalu bersama-sama mengikuti setiap kegiatan dialog kebangsaan semacam ini. Kami sangat sambut dengan baik. Saya di Konghucu itu pada pertemuan-pertemuan ini selalu dapat bagian yang terakhir gitu. Karena itu saya yang keenam gitu. Jadi setidaknya saya sudah tidak berbicara lagi di forum ini karena semua sudah dipaparkan apalagi yang saya sangat hormati. Sudah lengkap rasanya masalah kebangsaan yang beliau sampaikan. Tetapi biasanya saya paling sedikit ambil waktu karena hanya menambahkan saja Pak apa yang belum mungkin, terutama dari perspektif Konghucu itulah sedikit yang saya bisa sampaikan ketika pembentukan negara itu yang sama-sama kita hormati dan banggakan Presiden PKS Bapak Kiai Haji Ahmad Syaikhou. Ini hebatnya PKS ya. Partai yang lain pusing memikirkan presiden, tapi PKS sudah punya presiden. Tapi mudah-mudahan mohon maaf Pak Yai tidak hanya puas berhenti di presiden PKS ya Pak Yai ya, tapi juga presiden Indonesia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dawuh para kiai kan, Allah itu menyukai orang-orang yang memiliki cita-cita tinggi. Bali ini sebagai etalase dari kehidupan, keragaman dan keragaman etnik dan keragaman tadi agama. Yang tadi dikatakan bahwa ini sebagai barometer nasional. Ya, artinya melihat bagaimana tingkat kedamaian yang ada di antara masyarakat di Indonesia, itu barometernya bisa dilihat tadi adalah Bali gitu Pak. Jadi ini saya apresiasi ya, kalau lagi di tengah ini betul-betul berbagai elemen dalam suasana yang damai, mudah-mudahan ke depan kita optimis Indonesia juga akan bisa menjadi damai. Tentu semua ini harus penjagaan dari kita semuanya ya. Oleh karena itu saya sering menekankan kepada PKS di berbagai daerah untuk merangkul seluruh elemen anak-anak bangsa ini. Masukan dari saya Pak, tidak usah merebut kursi di Bali Pak, tidak usah berebut. Tapi kalau memang ada kepercayaan dari masyarakat, kursi itu akan datang Pak. Siap-siaplah menerima kursi di Bali. Jadi mungkin hanya itu yang perlu kami sampaikan. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Dewa Puja. Saya sebagai pendiri dari 108 Bajra dan pendiri dari Bali Poleng, satu organisasi yang bergerak di bidang spiritual. Dan hari ini selama setahun kami sedang melaksanakan satu kegiatan
spiritual persembahyangan, yaitu Dharma Yatra ke-42 Pura yang ada di Bali selama setahun, yang puncaknya nanti pada saat Siwalatri tanggal 21 Januari 2003, sebagaimana yang telah kami lakukan pada tanggal 2 Januari 2022 di Pura Samuan 3 atas dukungan dari beliau Ketua MDA Provinsi Bali. Dan khusus kepada PKS, mudah-mudahan saya ikut berdoa supaya PKS ke depan bisa diberikan kepercayaan oleh masyarakat Bali, sehingga apa yang hilang bisa kembali lagi. Saya betul-betul tertarik dengan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Matakin Bali, ya. Nggak salah saya ya, Bapak W.S. Adi Natali, yang menyampaikan tentang pembentukan negara. Di situ ada satu senjata, kedua makanan, ketiga adalah kepercayaan. Kita tahu bahwa kondisi negara kita saat ini memang sedang pertama, institusi-institusi yang memiliki senjata di beberapa institusi kita memang sedang dalam tanda kutip bermasalah. Untuk itu mungkin bisa kita kurangi seperti kata Bapak tadi. Kemudian dengan adanya pandemi, kita juga mungkin dalam kondisi kekurangan makanan, kita juga bisa kurangi di situ dengan sedikit berpuasa mungkin. Yang nomor 3, kepercayaan yang betul-betul tidak boleh harus dikurangi, tidak boleh dikurangi sedikit pun, apalagi dihilangkan ya. PKS akan menghilangkan polarisasi politik polarisasi. Dalam satu pemilihan, suka dan tidak suka, polarisasi itu adalah suatu keniscayaan. Kan pada beberapa pendapat mengatakan bahwa polarisasi itu ada yang baik, ada yang bagus, dan polarisasi itu terjadi karena adanya pihak yang berbeda menjadi kekuatan pendorong terjadinya polarisasi. Kemudian saya pertanyakan di sini, bagaimana PKS dalam hal ini untuk menjadikan polarisasi itu sebagai sesuatu yang positif, tidak yang negatif, tidak memecah belah kita. Karena pada dasarnya polarisasi itu suatu keniscayaan, tidak bisa tidak harus terjadi karena kita berbeda pilihan. Makasih Pak Dewa atas tadi masukannya, saya sudah catat ya. Kemudian juga Ibu Rohmah ya dari Sekretaris ICMI, ini juga saya kira masukan bagi kami bahwa kita perlu memperhatikan dari sektor pendidikan. Insya Allah saya juga mendorong kader-kader simpatisan untuk membuat sekolah-sekolah agar supaya dalam rangka tadi mengedukasi masyarakat. Pak Nelson dari KMS, jadi kita ingin menghilangkan polarisasi karena polarisasi ini konotasinya ke arah negatif. Kita melihat di 2 pemilu presiden yang sebelum ini terjadi polarisasi yang sungguh sangat memecahkan dan membuat kita sibuk gitu, dengan keterpecahan bangsa ini. Antara cebong dan kampret sampai sekarang juga belum selesai juga ya. Nah, yang saya maksudkan adalah polarisasi yang seperti itu yang kemudian memunculkan keterpecahan di tengah kehidupan anak-anak bangsa. Nah, jadi ini yang kita tidak inginkan terjadi lagi pada masa-masa akan datang. Oleh karena itu, kalau masalah perbedaannya sendiri kita sudah clear ya, bahwa nggak mungkin juga kita dengan perbedaan yang sedemikian keragaman ini akan dipersatukan. Karena fitrahnya manusia sedang penciptaannya juga seperti itu. Kalau saya meyakini sebagai seorang muslim, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa ya. Kemudian bukan untuk kemudian saling menjatuhkan satu sama lain, tapi ini justru untuk saling kita kenal mengenal satu sama lain. Termasuk dalam perbedaan-perbedaan masalah beragama. Ya Allah mengingatkan pada kita lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami.
Sehingga perbedaan-perbedaan seperti ini nggak boleh terus-menerus kemudian menjadi keterpecahan dan polarisasi tadi yang tajam di tengah-tengah anak bangsa. Justru kita menyadari keragaman demi keragaman ini sebagai kekayaan yang memang Allah ciptakan kepada kita. Nah, saya kira ini yang tidak kita inginkan dalam politik polarisasi itu. Mohon izin untuk langsung foto bersama tokoh agama dan Bapak Presiden. Terus semangat membangun Indonesia yang lebih baik di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.